Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday untuk seluruh umat Tuhan yang beribadah ke rumah Tuhan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaga sampai Pulau Rote. Apa kabar semuanya? Saya percaya keadaan saudara sehat, hidup penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini, tanggal 25 Agustus 2024, kita datang ke rumah Tuhan dan kita mau beribadah dan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami datang ke rumah Tuhan, ingin berjumpa Tuhan, ingin mengalami Tuhan, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau dengar firman-Mu. Kami datang dengan hati haus dan lapar akan firman-Mu. Berkati kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 6, 7, 8. Firman Tuhan berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di hari Minggu yang indah ini, setiap umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, datang ke rumah Tuhan bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan, dengan satu kerinduan, beribadah kepada Tuhan. Datang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup dan rasa cukup itu memberikan keuntungan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya merasa cukup? Kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, disertai rasa cukup. Penyakit manusia apa sih saudara? Penyakit manusia yang tidak kelihatan dan kehidupan orang percaya maupun orang yang belum percaya. Salah satu penyakit yang tidak kelihatan, bukan fisik, itu penyakit tidak cukup. Penyakit apa sudah? Penyakit merasa tidak cukup. Firman Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, berkata, Bapa berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan firman Tuhan juga berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa adanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan harta, uang, bukan. Keuntungan secara rohani dan jasmani. Rohani kita bertumbuh, makin kuat, iman kita makin kuat, makin sehat dalam Tuhan. Dan jasmani kita, tubuh kita sehat, diberkati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di ayat 7 berkata demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia ini. Kita terlahir ke dalam dunia ini. Kita nggak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Kita lahir dengan telanjang. Kita hidup di muka bumi ini 50, 60, 70, 80, 90, bahkan ada yang 100 tahun. Ketika dipanggil Tuhan pulang, kita pun tidak bisa membawa apa keluar dari dunia ini. Yang kita bawa apa saudara? Ibadah saudara dan saya. Yang kita bawa apa? Ibadah saudara dan saya. Apakah saudara dan saya beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh? Seperti Yosua berkata, aku dan istri rumahku tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia dan taat sampai akhir hidupku. Saya rindu saudara dan saya, kita berkata pada Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 8 berkata, asal ada makan dan minuman cukuplah. Asal ada makanan, minuman, pakaian cukuplah. Asal ada makanan, pakaian, minuman, itu berbicara luas. Ada rumah tinggal, rumah buat tempat tinggal kita tinggal, ada mobil, ada motor, ada pekerjaan, ada harta yang Tuhan titipkan pada kita untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Pakailah hartamu untuk memuliakan Tuhan yang Tuhan titipkan pada saudara dan saya. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Hari ini kita belajar firman Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup. Jangan merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Selalu merasa cukup. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Dan kita bawa ibadah kita ketika menghadap Tuhan. Kita bawa seluruh ibadah selama hidup kita di muka bumi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur ada makanan, ada pakaian, ada minuman. Kita bisa bagikan juga untuk teman-teman sekitar kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saudara. Pertama, apa sudah? Ibadah disertai rasa cukup. Kedua, tidak membawa apa-apa ketika kita pulang. Yang kita bawa hanya ibadah kita. Ibadah dan ibadah kita. Ketiga, cukup. Cukup makanan, cukup minuman, cukup pakaian, cukup dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk kami beribadah kepada Tuhan disertai rasa cukup. Kami sadarkan kami datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Kami pulang, kami tidak membawa apa-apa dari dunia ini secara fisik, secara harta. Tapi kami membawa ibadah kami selama hidup kami di muka bumi ini kepada Tuhan. Kami bersyukur ada makanan dan minuman, pakaian. Semua berkat yang Tuhan titipkan pada kami. Kami mau berkata, cukup Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Aku dan isi rumahku tetap mau beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur, cukup, dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta pesona indah dan manis dari Roh Kudus mulai pagi siang hari ini menyertai kita semua sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita di awal permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi di next video. God bless you all. See you again. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.